Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erniwati, mahasiswa PPG dalam jabatan gelombang 3 tahun 2023 Universitas Negeri Muhammadiyah Makassar. Kali ini saya akan mempraktikkan proses pembelajaran sebagai persyaratan uji kinerja PPG dalam jabatan dengan materi nilai-nilai luhur Sumpah Pemuda pada siswa kelas 8 SMP Islam Atirah Bukit Baruga. Untuk lebih jelasnya, mari kita saksikan video berikut ini. Selamat menyaksikan. Ayo bergabunglah bersama menggapai cita-cita, marilah bersama kami di SMP Islam Atirah Bukit Baruga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, silahkan ketua kelas untuk memimpin doa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, didengarkan namanya Ibu absen. Andi Muhammad Yusuf, Azan Abdal Mega, Andi Faiz, Andi Firsa, Zahwa, Nurhalisa, Najla Najiha. Ya, baik. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita masih diberikan kesehatan sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk kembali melanjutkan pembelajaran kita pada hari ini, terkhusus untuk mata pelajaran PKN. Ya, sebelum kita memulai pembelajarannya, untuk memberikan semangat kepada kalian semua dan melihat fokusnya kalian, silahkan berdiri semuanya. Kita ice breaking. Ya, untuk ice breaking kita pada hari ini, silahkan kalian mengikuti instruksi dari Ibu. Coba semuanya angkat tangan ke atas, tangan samping, ke depan, ke bawah. Ya, jadi ikuti instruksi dari Ibu dan tetap perhatikan apa yang Ibu lakukan di depan. Siap? Siap. Silakan tangan ke atas, tangan samping, ke depan, ke bawah, ke samping lagi. Ya, sudah bagus. Kita ulang satu kali, tangan ke atas, ke samping, ke depan, ke belakang,
akan mempelajari tentang nilai-nilai luhur dalam Sumpah Pemuda. Nah, adapun rencana pembelajaran kita pada hari ini yang pertama adalah terkait mengenai tujuan pembelajaran. Sebentar Ibu akan sampaikan apa tujuan pembelajaran kita. Kemudian yang kedua adalah tes awal menggunakan Flickrs. Kemudian yang kedua adalah penjelasan materi dari Ibu terkait mengenai nilai-nilai Sumpah Pemuda. Kemudian pembagian kelompok. Tetapi untuk hari ini kalian sudah duduk berdasarkan kelompoknya masing-masing. Kemudian dilanjutkan dengan diskusi kelompok berdasarkan LKPD yang telah Ibu bagikan. Kemudian presentasi dan terakhir adalah refleksi. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita yaitu dengan kajian berbagai sumber dan diskusi kelompok yang akan kita laksanakan insya Allah sebentar, maka diharapkan kita Anandaku semua dapat menganalisis nilai-nilai luhur Sumpah Pemuda dengan benar. Ya, jadi itu tujuan pembelajaran yang ingin kita capai dalam pembelajaran kita pada hari ini. Nah, sebelum kita melanjutkan ke langkah selanjutnya, maka ada yang masih ingat terkait pembelajaran kita pada pertemuan yang lalu? Kita membahas tentang apa? Silakan Arjuna. Sumpah Pemuda, Bu. Oh iya, tentang Sumpah Pemuda ya. Iya. Ada yang ingat Sumpah Pemuda itu isinya ada berapa? Silakan Azan. 3, Bu. Ada 3. Nah, yang pertama siapa yang bisa? Ada yang masih ingat yang pertama? Angkat tangan. Ya, Najla. Silakan, Nak. Sumpah Pemuda. 1. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia. Iya. Yang kedua, isi dari Sumpah Pemuda yang kedua siapa? Ya, silakan Jihan. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Betul sekali, tepuk tangan. Tadi ada 3 ya, berarti masih ada 1. Siapa yang bisa menyebutkan yang ketiga? Siapa? Oh iya, Faiz. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbahasa yang satu, bahasa Indonesia. Oh, kurang tepat. Ada yang bisa membenarkan? Iya, silakan Yusuf. Juga kami putra putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Iya, betul sekali. Tepuk tangan untuk Yusuf. Ya, jadi apa yang sudah disampaikan tadi oleh teman-temannya itu luar biasa. Masih diingat berarti ya pelajaran kita tentang Sumpah Pemuda itu ada 3. Kemudian tadi sudah diulang kembali oleh temannya dari yang pertama sampai dengan yang ketiga. Nah, selanjutnya sebelum kita melanjutkan pembelajaran tentang nilai-nilai luhur Sumpah Pemuda ini, maka kita akan melaksanakan terlebih dahulu tes awal untuk mengetahui pengetahuan Ananda sekalian lebih awal sampai di mana, sudah sampai di mana sih pemahaman kalian tentang nilai-nilai luhur Sumpah Pemuda ini. Siapa tahu sudah dipahami sepenuhnya atau masih ada yang belum, seperti itu. Nah, kali ini untuk tes awal kita akan menggunakan aplikasi Flickrs. Di meja kalian sudah ada semua kertas. Iya. Itu adalah barcode. Silakan diangkat. Ada semua ya. Pada barcode ini itu ada di sisi atas ada huruf A kapital. Kemudian di sisi samping ada B. Kemudian di sampingnya lagi ada huruf D dan di bawah ada huruf C. Nah, untuk menggunakan ini, ketika Ibu menampilkan soal di depan, silakan kalian memilih jawabannya dengan posisi jawaban kalian berada di posisi atas. Jadi kalau misalkan kalian memilih
jawabannya adalah A, maka posisinya seperti ini. Kalau jawaban kalian adalah B, maka posisinya dibalik menjadi seperti ini. Jika jawaban kalian adalah C, maka dibalik lagi. Jadi selalu jawabannya ada di posisi atas. Kalau jawabannya adalah D, posisinya seperti ini. Dan setiap yang di tangan kalian, barcode yang kalian pegang itu berbeda-beda dan tidak boleh tertukar dengan temannya, karena di aplikasi itu sudah ada nama kalian dan akan tampil di atas ketika ibu berjalan men-scan barcode yang sudah kalian angkat, maka akan terlihat jawaban kalian benar atau salah. Jika jawaban kalian salah, maka warnanya adalah merah, dan jika benar, maka warnanya adalah hijau. Nah, sebelum ibu tampilkan soalnya, perlu ibu sampaikan bahwa pada saat ibu sudah menampilkan soal di depan, maka silakan semuanya mengangkat jawabannya, mengangkat barcode sesuai dengan jawabannya masing-masing. Oke, mengerti? Mengerti. Ada yang mau ditanyakan terkait ini? Sudah paham? Paham. Iya. Apa yang menjadi inti dari nilai luhur yang ditekankan dalam Sumpah Pemuda? Yang pertama, A. Semangat untuk memperjuangkan kekuasaan politik. B. Semangat untuk menjaga kebinekaan. C. Semangat untuk menonjolkan keunggulan suku tertentu. D. Semangat untuk mengutamakan kepentingan pribadi. Ibu hitung, hitungan ketiga, silakan diangkat jawabannya. 1, 2, 3. Ya, semuanya menjawab B. Semangat untuk menjaga kebinekaan. Ya, dari soal ini berarti semuanya sudah ada gambaran sedikit tentang pemahaman kalian terkait mengenai nilai luhur dalam Sumpah Pemuda. Sekarang mohon perhatiannya, kita akan melanjutkan pembelajaran kita terkait mengenai nilai-nilai luhur dalam Sumpah Pemuda. Sekarang kita akan melanjutkan pembelajaran kita terkait nilai-nilai luhur dalam Sumpah Pemuda. Nilai-nilai luhur dalam Sumpah Pemuda itu ada, yang pertama ada persatuan, yang kedua rela berkorban, yang ketiga cinta tanah air dan bangsa, dan yang keempat persaudaraan, yang kelima adalah mengutamakan kepentingan bangsa. Nah, kita akan bahas yang pertama tentang persatuan. Pernah dengar istilah persatuan? Pernah. Iya. Pernah lihat sapu lidi? Pernah. Sapu lidi? Pernah. Iya. Sapu lidi digunakan untuk apa, Yusuf? Iya, membersihkan halaman rumah. Isa, kira-kira kalau membersihkan halaman menggunakan sapu, tetapi lidinya itu hanya satu, bisa bersih atau tidak? Tidak. Tidak. Ada yang tahu apa alasannya mengapa ketika membersihkan halaman menggunakan satu lidi itu tidak bisa bersih? Angkat tangan. Iya. Yang paling cepat. Oke, silakan Shiren. Karena satu batang satu lidi itu tidak bisa membersihkan satu halaman, karena kan tunggal jadi kayak tidak bisa kasih hilang tapi kalau dikasih satu kan semuanya bisa bersihkan itu semua. Betul, karena semuanya. Iya, jadi ketika sapu itu disatukan, maka akan lebih mudah untuk membersihkan halaman dan lebih apa? Lebih cepat. Berikut ibu akan menampilkan satu video terkait mengenai persatuan. Silakan disimak baik-baik. فأروني ماذا خلق الذين من دونه
الظالمون في ضلال مبين. Dari video tersebut, ada yang bisa memberikan pendapatnya terkait video di atas tadi? Silakan. Ya, silakan, Mariska. Video tadi semutnya itu bekerja sama dengan cara membuat jembatan agar semut itu bisa lewat. Jadi berkat persatuan dari semut-semut tersebut, akhirnya yang tadinya tidak bisa nyebrang menjadi bisa menyeberang. Iya. Baik. Terkait mengenai ini juga, salah satu ayat dalam Al-Quran yaitu surah Al-Imran ayat 103 itu menyatakan bahwa berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali agama Allah, janganlah bercerai-berai. Jadi intinya di sini dalam Al-Quran pun kita disampaikan untuk tidak bercerai-berai. Dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu bermusuhan, lalu Allah mempersatukan hatimu sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara. Jadi betapa pentingnya persatuan itu. Baik, sekarang setelah penjelasan materi terkait mengenai nilai-nilai luhur Sumpah Pemuda, di tangan Ibu sudah ada berapa lembar kerja atau LKPD. Ini akan Ibu bagikan setiap kelompok satu LKPD, dan setiap kelompok isi LKPD-nya itu berbeda atau masalahnya berbeda. Silakan didiskusikan bagaimana solusi penyelesaian dari masalah yang ada dalam LKPD tersebut. Iya. Petunjuknya itu adalah apa solusi yang bisa kalian lakukan. Silakan didiskusikan dengan kelompoknya masing-masing, dikaitkan dengan beberapa nilai luhur Sumpah Pemuda yang Ibu jelaskan tadi. Jika ada pertanyaan terkait mengenai soal ini, maka LKPD tersebut, maka silakan ditanyakan ke Ibu. Dan silakan hasilnya kalian tampilkan di dalam Canva, presentasi di Canva. Iya, boleh menggunakan laptopnya, satu laptop untuk satu kelompok. Ya, baik. Setelah diskusi kelompok, kalian sudah mengirimkan di grup belajar hasil diskusi kalian yang sudah kalian tuangkan di Canva. Pertama, saya persilakan kepada kelompok 2 yang membahas tentang kota yang bernama Harmoni. Silakan ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan apa yang sudah kami diskusikan bersama. Latar belakang masalah. Di sebuah kota bernama Harmoni, tinggallah sekelompok anak-anak dari berbagai latar belakang etnis dan agama. Mereka tinggal berdampingan di lingkungan yang damai dan penuh keceriaan. Satu hari, kota tersebut dihadapkan pada masalah besar.
ketika salah satu warga kota tidak menghormati kepercayaan atau kebiasaan orang lain. Solusi permasalahan yang pertama, mewujudkan semangat hidup bersama dengan mengembangkan moderasi beragam dan toleransi antar umat beragama. Kedua, mendorong terciptanya toleransi dan hidup rukun antar umat beragama di dunia internasional. Ketiga, menasehati dengan cara yang baik-baik untuk tetap saling menghargai. Sekian, terima kasih dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi dari kelompok 2 tentang latar belakang masalahnya, diceritakan bahwa ada sebuah kota yang bernama Harmoni, di mana sekelompok anak-anak dari berbagai latar belakang etnis dan agama mereka tinggal berdampingan di lingkungan yang damai. Tetapi di suatu ketika salah satu warga kota tidak menghormati kepercayaan atau kebiasaan orang lain yang ada di sekitarnya. Dari kelompok 2 ini menemukan solusi masalah ini adalah ada 3 tadi yang disarankan. Yang pertama katanya dengan mewujudkan semangat hidup bersama dengan mengembangkan moderasi beragam dan toleransi antar umat beragama. Iya, jadi dari pendapat ini betul sekali bahwa untuk mengatasi permasalahan seperti di atas itu dibutuhkan semangat hidup bersama dengan mengembangkan sikap toleransi antar umat beragama. Yang kedua adalah mendorong terciptanya toleransi dan hidup rukun antar umat beragama di dunia internasional atau di dunia di lingkungan kita berada. Kemudian yang ketiga, menasehati dengan cara baik-baik untuk saling menghargai. Ya, sekali lagi berikan aplaus untuk kelompok 2. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke sesi memberikan kesimpulan terkait mengenai pembelajaran kita pada hari ini. Siapa yang bisa memberikan kesimpulan tentang materi kita, yaitu tentang nilai-nilai luhur Sumpah Pemuda? Ya, silakan Alfia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan yang saya dapatkan adalah nilai-nilai luhur dalam Sumpah Pemuda, yaitu pertama, persatuan, kedua, rela berkorban, ketiga, cinta tanah air dan bangsa, keempat, persaudaraan, dan terakhir, mengutamakan kepentingan bangsa. Ya, berikan aplaus untuk Alfia. Ya, jadi betul sekali dari pengasaran tadi menyampaikan terkait mengenai nilai-nilai luhur Sumpah Pemuda. Yang pertama adalah persatuan, kemudian yang kedua adalah tentang rela berkorban, kemudian yang ketiga adalah cinta tanah air dan bangsa, kemudian semangat persaudaraan dan mengutamakan kepentingan bangsa. Nah, terima kasih telah memberikan kesimpulan untuk pembelajaran kita pada hari ini. Setelah ini kita akan memasuki tahap evaluasi menggunakan aplikasi Simdik. Ya, di tangan kalian sudah ada semua password untuk kalian masuk ke aplikasi Simdik. Kalian akan mengerjakan soal ini selama kurang lebih 15 menit. Ya, silakan dinyalakan semua laptopnya.
Yang terakhir, kita masuk ke sesi refleksi. Di sesi refleksi ini, di tangan ibu ada sticky note. Silakan kalian tuliskan pendapat kalian tentang apa manfaat bagiku terkait pembelajaran hari ini. Yang kedua, apa yang belum saya pahami dari materi hari ini. Dan yang terakhir adalah bagaimana kesannya dengan proses pembelajaran hari ini. Ya, silakan Ketua kelas Nurhalisa dibagikan ke temannya satu persatu. Ya, setelah dituliskan, silakan ditempel di papan bagian samping, di papan hitam. Minta satu orang ke depan perwakilan untuk membacakan. Ibu panggil Jihan. Yang pertama, hari ini saya belajar tentang nilai-nilai luhur dalam Sumpah Pemuda. Yang kedua, yang masih saya belum terlalu pahami, itu tadi ada 2 poin yang belum dijelaskan soal nilai-nilai luhur dalam Sumpah Pemuda. Dan yang ketiga, perasaan saya hari ini saya sangat senang saat belajar PPKN. Oke, terima kasih banyak. Berikan aplaus untuk Jihan. Iya. Nah, sekarang sebagai penutup, ketika ibu mengatakan belajar PKN, seperti biasa kalian menyampaikan yel-yel belajar PKN kita. Love your country by studying civics. Oke. Belajar PKN. Love your country by studying civics. Iya, alhamdulillah telah selesai pembelajaran kita pada pertemuan hari ini. Terima kasih banyak. Insya Allah pada pertemuan selanjutnya kita akan lanjutkan kembali. Masih ada 2 poin yang belum kita bahas tentang nilai-nilai luhur Sumpah Pemuda. Sebelum itu, Ibu persilakan kepada Ketua kelas untuk memimpin doa penutup pembelajaran kita pada hari ini. Sikap berdoa. Tangan diangkat, kepala ditentukan, doa dimulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.